Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 20 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 19 September 2022. Silakan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk kita bahas di F-Talk berikutnya, Bapak Ibu silakan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Apakah Anda mau trading, mau invest, atau hanya sekedar bertanya terkait teknikal ataupun fundamental, bebas. Yang jelas berikan penjelasan, jangan sampai salah ketik kode ya, nanti karena bisa berbeda jawabannya. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Malam ini kita akan juga berikan update terkait pergerakan saham GoTo yang hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Apakah saham GoTo ini sudah mencapai target turunnya dan saat ini sudah mulai bullish atau hanya sekedar pullback saja setelah mengalami penurunan beberapa waktu yang terakhir. Nah, nanti kita akan bahas di pertengahan akhir ya. Jadi jangan lupa yang merasa F-Talk ini bermanfaat, dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan juga boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan invest saham. Langsung kita masuk ke pembahasan IHSG. Hari ini IHSG relatif tidak bergerak, hanya naik dan turun tipis. Ya, masih dalam fase skenario koreksi wajar yang kita sudah bahas di Stockholm minggu ini, yang hari Minggu kemarin mungkin Bapak Ibu sudah baca. Jadi kita langsung masuk pembahasan saham saja agar durasi tidak terlalu panjang. Ide saham pertama, tolong update TPMA untuk jangka panjang. Soalnya saya optimis dengan TPMA. Di sini diberikan karena satu, joint venture dengan Tsingshan yang punya kawasan industri nikel IMIP dan IWIP. Saya belum pelajari itu. Sudah dapat modal dari Bank BCA dan diperkirakan beroperasi pada kuartal ketiga, berarti sekarang kuartal ketiga. Kuartal 3 tahun ini maksudnya saya nggak tahu. Mungkin kuartal 3 tahun ini berarti sudah beroperasi. Kedua, buyback saham nilai buyback 100 miliar. Belum lagi untuk dividen, misalkan EPS-nya tahun ini 66, bisa dapat dividen 33. Bisa dapat dividen hampir 10%. Nah, 10% ini dividen yield maksudnya mungkin. Nah, coba kita lihat sedikit TPM, tapi saya belum pelajari terkait joint venture, kawasan industri bla bla bla, itu belum saya pelajari juga. Kemudian beroperasi kuartal 3 juga saya belum pelajari, buyback saham juga belum saya pelajari. Jadi kita akan lihat di atas kertas saat ini ya. TPMA mungkin kita akan bahas di pembahasan berikutnya lebih spesifik ke TPMA, tapi sementara ini kita akan lihat data yang ada di TradingView ini ya. Jadi ya saya belum pelajari, jadi saya cuma bisa lihat di sini dulu ya. Nanti mungkin tim intelijen kami saya suruh lihat dan suruh pelajari bagaimana impactnya. Tapi kalau di F-Talk ini saya bahas simbol-simbol aja yang ada di TradingView ini, karena ini tidak ada pembahasan khusus ya. Kalau pembahasan khusus itu ya misalkan saya mengangkat TPMA ini sebagai topik utama dan sebagainya. Oke, kita lihat TPMA ini seperti apa ya, performance untuk jangka panjangnya seperti apa. Dan sekarang ini sejak 2020, setelah turun di 2020 kinerjanya, di 2021 kemarin kita lihat pendapatannya kembali meningkat di 600, angka 600-an. Sebelumnya di 2019 itu adalah salah satu peak performance ya di 5 tahun terakhir ini, 674 bio gitu ya. Nah, sekarang ini di 2022 kita lihat di kuartal 1 dan kuartal 2 cukup bagus tumbuhnya 30 dan 65%. Jadi semester 1 ini bisa dikatakan revenue tumbuh signifikan. Kemudian dari sisi bottom line saya perhatikan di sini kinerja di 2021 juga tumbuh signifikan 86% dari sebelumnya 30 bio menjadi 56 bio. Namun apabila kita flashback ke belakang, data 2019 ke belakang, angka 56 ini masih tergolong belum membaik gitu ya. Kemudian di kuartal 1, kuartal 2 mungkin ini sudah mencapai sekitar 80-an bio ya. Artinya ini cukup bagus di kuartal 1 dan kuartal 2 pertumbuhannya, baik itu top line ataupun bottom line-nya. Namun kita perlu perhatikan juga dari sisi profitabilitas. Di sini untuk TPMA ini bisa dikatakan cukup signifikan juga peningkatan
profitabilitas net marginnya sekitar dari 15 menjadi 24 di kuartal dari kuartal 2 ya, ini kuartal 2, dan sebelumnya di kuartal 2 sebelumnya tahun lalu ya itu sekitar 12. Jadi ada peningkatan 2 kali lipat profitabilitas untuk bottom line-nya. Untuk sisi profitabilitas dari operasionalnya, di sini juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 16 ke angka 28 ya. Artinya di tahun ini kemungkinan besar kinerja TPMA ini akan tumbuh signifikan gitu ya, dari sisi pertumbuhan dan juga dari sisi profitabilitas yang meningkat. Harusnya dari jangka panjang dari sisi fundamental bagus ya, karena saham ini relatif belum bergerak sejak beberapa bulan terakhir, sejak 2022 ya. Jadi terakhir TPMA ini sempat mengalami kenaikan luar biasa di 2021, kemudian turun ya, karena ini juga tidak terlalu liquid sehingga sangatlah wajar saham ini seperti ini volatilitasnya. Tentu saja ini buat kami di PTR apalagi, tentu saja ini belum masuk, dan di peer juga belum masuk ya. Meskipun secara fundamental bagus, namun secara teknikal sementara ini ya, saya nggak tahu nanti apakah setelah dia bergerak akan ada peningkatan transaksi, karena di sini kita lihat dari transaksinya memang secara volumenya meningkat dari beberapa bulan terakhir ini ya. Kita lihat dari 2002 ini berbeda dengan 2020 2019 ya. Namun harganya sayang sekali belum bergerak dari area konsolidasi, sehingga ya belum menarik buat secara teknikal belum menarik. Sedangkan kalau kita di peer dan peers, salah satu acuan kita masuk adalah teknikalnya memenuhi syarat gitu ya. Memenuhi syarat ya dia tidak sedang konsolidasi ataupun downtrend gitu kan. Nah, saat ini posisi dari TPMA sendiri belum secara teknikal belum menarik. Terkait nanti bagaimana efek dari joint venture, kemudian pinjaman dari BCA pinjaman modal dari BCA, dan naiknya EPS, dividend yield yang meningkat jadi 10%, itu kita belum bisa pelajari lagi. Sementara ini kalau kami sendiri di peer dan peers, kita fokusnya capital gain itu kita lihat dari sisi teknikal ya. Jadi fundamental bagus belum tentu kita beli pada saat kita melihat itu bagus. Mungkin kalau bagus kita akan tunggu teknikalnya memenuhi syarat juga gitu ya. Nah itu nantinya pengaruh ke waktu investasi kita. Kalau misalkan kita katakan dia masih konsolidasi seperti pada sebelum-sebelumnya, misalkan di TPMA case, di TPMA ini misalkan kita invest di 2013, kita belum memperoleh capital gain yang ya memenuhi syarat kita gitu ya. Karena ini konsolidasi. Nah, sampai kapan kita mau hold ya? Sampai dia nggak tahu sampai kapan, karena dia masih konsolidasi. Sedangkan kalau sudah menunjukkan tren itu sudah mulai bergerak naik ya, kita bisa ikuti tren tersebut gitu ya. Kalau misalkan ini masih belum ya, kalau Anda tipikal yang invest sabar 10 tahun 20 tahun ya silahkan dibeli. Tapi kalau Anda tipikal seperti kami invest mungkin tidak lebih dari 1 tahun dan sebagainya, ya kita akan menunggu teknikal itu memenuhi syarat. Nah sekali lagi ini berbeda setiap orang, setiap investor. Ada investor yang membeli berdasarkan hanya fundamentalnya bagus, potensi fundamentalnya bagus, ke depannya dia beli meskipun teknikalnya belum bagus. Ada seperti itu. Karena lagi-lagi ini ya masing-masing. Kalau saya ditanya, saya lihat seperti ini fundamentalnya bisa dikatakan sampai dengan semester 1 tadi kita lihat bagus ya, tapi teknikalnya belum memenuhi syarat. Karena dia masih konsolidasi. Mungkin kalau dia bisa bergerak di atas 400 mungkin akan menarik, karena potensi upside-nya kalau misalkan dia bergerak di angka 462 kita masuk, potensi upside ke level peak sebelumnya di Maret 2021 itu sekitar 160%. Memungkinkan ke sana kalau dia sudah keluar dari konsolidasinya. Ya, seperti itu kira-kira. Nanti mungkin kalau ya menarik kita akan buatkan edisi khusus TPMA, tapi sekarang ini belum ya. Baik, kemudian dari Pak Ardi, Kin apakah bisa ke atas 1000 Pak? Masih hold sesuai peers? Peers sendiri saat ini ya masih hold saham ini. Artinya kalau masih hold, asumsi kita adalah masih bisa naik lagi kan, begitu. Apakah ini bisa ke atas 1000? Sekarang ini harga 815 ya.
Jadi Pierce sendiri modalnya ya sudah sangat bawah, bahkan sekarang ini floatingnya sudah hampir 100% ya. Pierce modalnya di harga 400-an, 440 ke bawah ya, average. Sekarang ini berarti ya hampir 100%. Ini mungkin akan menjadi saham yang beggar kedua setelah Bumi Research. Ketika kita invest di harga 130-an, kita sell di 300-an 20 kalau tidak salah. Ini mungkin kini akan selanjutnya akan melanjutkan. Ada beberapa juga, tapi kini ini sudah mulai running ke sana arahnya. Jadi potensi ke depan ke atas 1000 itu menurut saya masih memungkinkan kalau kita tarik Fibo dari peak yang terakhir saat IPO di 2019, kemudian kita tarik ke low terakhir di 255 ini menghasilkan angka 1,618 di atas 1000 ya. Nah, ini di 1045. Ini sudah mencapai TP ketiga kita di Pierce. Ya, tapi kita masih hold. Nah, artinya Pierce ya, advisor di Pierce sudah masih melihat saham ini masih memungkinkan untuk ke atas lagi, naik lebih tinggi lagi. Nah, ini sekarang ini sedang di 1,2. Ya harusnya idealnya ke 1,6, yaitu di 1040 ya, 1000 di atas 1000 lah. Artinya kalau itu tercapai ya, profit kita di Pierce ya, di 440 ya, kita bulatkan di 440 itu 135%. Ya, ini divalidasi juga oleh fundamental yang cukup bagus saja ya. Nah, sangat pertumbuhannya cukup signifikan ya, terutama di bottom line-nya, profitabilitasnya meningkat cukup signifikan ya. Jadi sehingga ini mungkin ya target di atas 1000 ini tidak ya, harusnya tidak akan sulit tercapai sebelum akhir tahun ya gitu. Tapi kalau untuk beli di harga saat ini buat kami terutama di Pierce ya nggak akan masuk lagi gitu, karena sudah sangat premium, bahkan sudah di TP3 kita ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah, kita sudah sering bahas, bahkan sudah jadi pembahasan utama kita. Apa yang menarik saat ini, baru kemarin kita bahas saham ISPAK misalkan ya. Jadi ya kalau Anda mungkin belum masukin ya, carilah opsi saham-saham yang lain dari sektor yang lain, mungkin saat ini belum naik, baru akan naik, seperti IS sudah mulai naik ya di atas 100 hari ini. Mungkin ya itu tidak akan lama lagi juga akan bergerak naik signifikan ya gitu. Nah, jadi kalau saat ini untuk Kian potensi ke atas 1000 memungkinkan, namun untuk beli meskipun ada potensi naik, buat kami ini sudah tidak layak lagi untuk beli, apalagi untuk invest ya. Trading pun ini kita perlu berhati-hati juga ya gitu. Oke. Begitu Pak Ardi. Pak Tony, potensi penurunan Inco sampai berapa? Inco saat ini mulai naik ya, sudah mulai naik ya. Kalau sekarang ini mungkin dia proses konsolidasi ini sedang berjalan. Kalau target turunnya kemarin sudah tercapai ya harusnya ya. Jadi kita bersihkan dulu. Jadi kemarin sudah mencapai pullback 0,618, sehingga ini kalau di break dia mulai uptrend, dan sekarang ini target turunnya adalah EMA 60 ya. EMA 60 ini sendiri merupakan 0,618 dari sini. Nah, coba kita lihat apakah benar. Nah, oh 0,5 ya, 0,5 atau EMA 60 ya. Jadi relatif sepertinya tidak akan turun lebih dalam dari EMA 60 ya, sepertinya ya. Perkiraan saya sih seperti itu. Apalagi kalau sudah breakout dari 7.000 itu akan sulit untuk jangka pendek mendapatkan harga di bawah EMA 60. Sementara ini semoga ya turun. Ini sini ada support, mungkin kalau mencari penurunan minor itu bisa coba misalkan di angka 6.200 atau di 6.175, itu mungkin memungkinkan 0,38 ini ya. Gitu. Begitu Pak Tony. Review saham SQMI untuk trading apakah menarik? Oke. Sepertinya cukup menarik secara teknikal. Terakhir
SQMI ini breakout dari resist 76. Saat ini sudah berhasil retest dan hari sempat rebound. Potensinya adalah ke 97. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya. Menarik ya, selama tidak turun di bawah 76 ke bawah. SQMI. Pak Teddy, ASPI bisa buyback Pak, tadi sudah jual di 119. Nah, ASPI ini ya. Hari ini kita coba untuk memberikan free apa namanya ya? Ya rekomendasi gratis gitulah bahasa gampangnya gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa dapatkan di website kami free trading ide trading ya. Ide trading gratis. Nah, tadi siang ya. Tadi siang itu kita berikan ASPI ini jam 11 tepat. Jam 11 lebih 1 lah ya. Itu harganya 99 ini ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi ini adalah salah satu ide trading. Jadi kalau Anda mau silahkan ikuti. Kalau tidak ya bisa diabaikan sifatnya ini. Ini pembahasannya ya. Ini respon dari kenaikan SMDM yang cukup signifikan 20%. Ada sebuah saham satu sektor dengan SMDM yang berpotensi menyusul SMDM dengan target di 108 dan target 128. Stop loss di 94 bisa dinaikkan apabila harga naik ke TP. Nah, ini ya. Jadi ini ASPI ya. Nah, ini kalau ikut PTR beda ya, berbeda karena kita di PTR beli lebih dulu sebelum kita berikan di free rekomendasi gratis ya. Jadi tadi jam 9.55 jam 10 kurang 5 menit kita beli ASPI ini di harga belum naik ya, harga masih 96 97 gitu. Dengan target tidak sama dengan tadi kita ambil di bawahnya di 103 dan 120, tidak di 128 seperti yang. Jadi ini technical murni, potensi teknikalnya ini, tapi kita tidak mengambil tepat di target tersebut. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kita menginginkan member-member itu dengan sangat mudah untuk keluar. Ya, gitu. Nah, apakah sekarang ini tadi setelah kita beli jam 10 kurang itu tidak ujuk-ujuk naik ya, tidak ujuk-ujuk naik. Ini jam 10 ini masih diem ya, harga di 90, sempat turun di 97, 90. Ini enggak langsung naik ya. Kemudian jam 11 tepat ya, setelah kita posting ASPI ini langsung bergerak naik signifikan, kemungkinan karena banyak Bapak Ibu yang juga melihat postingan kami di website. Jadi bagi Anda yang pengen dapat gratisan rekomendasi dari kami, silahkan sering-sering cek website kami, karena ya kita tidak menjanjikan setiap saat ada, tapi ketika kita melihat ini potensi untuk diikuti, kita akan posting di sana. Jadi rajin-rajinlah cek yfadvisor.com ya untuk mendapatkan ya ide trading ataupun yang lain-lainnya, tentu saja informasi terkait market ya. Jadi mungkin besok akan ada beberapa tadi, tapi yang jelas PTR selalu akan lebih dulu dapatnya, karena ya gimana lagi ya, mereka member kami saja, mereka akan mendapatkan privilege untuk duduk manis lebih dulu ya. Nah, ya kita bersyukur karena PTR beli di harga 96 dan 97, kemudian kita jual tadi di 120 sesuai dengan trading plan kami. Tadi sempat naik di 121 tapi 1 tick saja, tidak jadi masalah. Artinya itu banyak yang harusnya dapat di harga 120 119. Nah, ini sudah divalidasi oleh salah satu member kami juga. Beliau beli di 97, jual di 120. Terakhir yang terendah di 117 ini ya. Ya, tentu saja tidak akan sama, tapi yang jelas kinerja Anda ketika ikut PTR sesuai dengan PTR paling tidak menyerupai kinerja PTR lah. PTR sejauh ini kita sudah di atas 6 pertumbuhan kita di bulan September ya. Semoga ya, harapan kita bisa 10% lah. Ya, pertumbuhan 10% itu besar loh. Dikira nanti iming-iming seperti investasi bodong ya kan, 10% sebulan ya kan. Nah, tapi itu real yang kita dapatkan. Ya, tentu saja. Nah, apakah sekarang ini bisa buyback? ASPI ini tipikal saham hit and run ya. Jadi misalkan kita ikuti saham ini, pastikan teknikalnya. Tadi kita masuk memang karena dia ada indikasi breakout dari 100 ya. Jadi
ketika dia retest di angka 94 kemudian dia bertahan, kita putuskan untuk ikut dan alhamdulillah direspon dengan baik, harganya naik. Jadi kalau mau buyback lagi saya sarankan paling tidak dia harus breakout di atas 100 dulu ya, karena ini sudah berbeda lagi. Kalau dia bisa di atas 100 itu akan bagus. Volume jualnya cukup besar karena saya yakin pengikut PTR walaupun hanya 60 tapi saya yakin modalnya lumayan, jadi cukup untuk membuat saham ini tertekan dan juga menaikkan saham ini. Tapi kenaikan ini tidak saat kita beli ya, jadi kita cukup nyaman membelinya jam 10, naiknya mulai jam 11. Jadi 1 jam itu waktu yang cukup untuk kita bertransaksi beli tadi ya. Kemudian kita jual di harga 120, 119 di jam 11.26. Tadi jam 1 jam 1.15 tadi jam 1.30 ya. Sorry. Ini sempat naik di 121. So, ya banyak lah yang harusnya dapat. Seperti salah satunya Pak siapa tadi? Pak Teddy. Gitu ya. Jadi kalau mau buyback lagi saya sarankan tunggu teknikalnya kembali membaik mengarah ke atas di atas 100. Jadi 100 mungkin kita re-entry di 103 dengan proteksi di 196 di level entry sebelumnya ya, seperti itu. Sekarang ini dipantau dulu. Saham ISSP target pullbacknya sampai berapa ya? Kalau resist ditembus bisa sampai berapa? Terima kasih. Oke. Pullback ya, berarti pullback yang dimaksud adalah dari koreksi ini. Kita coba lihat ya. Nah ini. Jadi saat ini ISSP itu sedang pullback dari wave koreksi ini. Ya toh. Nih. Nah, jadi sekarang ini sudah mencapai target terdekatnya. Terdekatnya di angka 314. Nah, ini sepertinya kalau dia bisa breakout tadi ya, skenario breakout 314, potensinya paling tidak ke 0,3 ya. Yang mana ini merupakan neckline, dekat dengan neckline, kita anggap ini ke neckline yaitu di 346. Ya, seperti itu. Cukup ya. Goto sudah menarik, nanti kita bahas. Dari Pak Dharma Anderson. Top buyer Bumi, ini kode broker ya, ZP dan IF lagi guyur barang. Hanya AK yang masih beli. Top buyer jika lagi guyur mau teknikal bagaimana? How? Jadi maksudnya mungkin tidak bekerja dengan baik, mungkin seperti itu. Sayangnya ya teknikal yang kita gunakan bekerja dengan baik. Mari kita cek. Bumi kemarin kita sudah infokan targetnya berapa? 160, 150 adalah area target turun. Setelah itu tercapai, apa yang terjadi? Anda lihat sendiri. Responnya apa? Banyak orang menunggu di harga situ. Yaitu entah mau broker A, mau broker B, mau broker C. Mohon maaf ya, sekali lagi. Saya sendiri itu pengalaman di sekuritas. Jadi tahu ya bagaimana cara memindahkan barang dari broker A ke broker B. Kita sudah jelaskan di video tersendiri itu. Dan saat ini sendiri ya, saya sendiri juga sering memindahkan dari broker A ke broker B. Jadi tidak bisa kita mengambil sebuah kesimpulan ketika broker A ini beli sahamnya naik karena dikumpulin, kemudian broker A jual sahamnya turun. Bisa saja dia beli broker A melalui broker A kemudian dipindahkan ke broker B. Saya nggak tahu pastinya, kalau tidak salah biaya pindah barang itu sekitar 20-an ribu. Berapapun duitnya, berapapun barangnya ya. Itu. Ya. Jadi ya nanti kita coba lihat deh. Nanti kita akan bahas khusus lagi kalau memang ada yang terkait pembuktian broker summary itu bisa bekerja dengan valid atau tidak. Ya. Technical nya itu bagaimana bila dibandingkan dengan broker summary gitu ya. Jadi ya kalau saya
yang sudah mengalami sendiri, kita berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri, broker summary itu tidak bisa valid karena barang dengan sangat mudah dan sangat murah untuk dipindahkan. Ya kalau misalkan price maker itu kan duitnya nggak sedikit, duitnya banyak, barangnya banyak, mereka akan sangat mudah lah untuk memindah-mindahkan. Akunnya juga pasti banyak. Satu orang bisa saja dia punya 10 akun di beda-beda sekuritas. Ya toh? Sekarang ini sangat gampang untuk memindahkan, untuk membeli di sini, untuk mengelabui Anda. Makanya bursa efek ditutup saja karena itu memang tidak bekerja, bukan untuk ditutupi. Dari dulu memang seperti itu, udah gampang untuk mindah-mindahin barang. Masih ada aja yang, tapi ya nggak menjadi masalah kalau Anda menggunakan broker summary itu bisa works dengan baik, Anda bisa profit, Anda bisa kaya raya dari analisa tersebut, ya dijalankan saja, respect saja. Tapi kalau Anda tanya teknikal itu kita menganalisis saham, broker summary menganalisis siapa yang broker A, broker B, broker C yang akumulasi berapa banyak dan sebagainya. Kalau saya mending lihat harga sahamnya, kita reaksi dengan harga saham yang bergerak, kita akan buy atau sell ya berdasarkan market ya. Bagaimana market merespon seperti itu. Mohon maaf loh ini ya. Tidak bermaksud kita mau itu jelek, ini bagus, bukan, tapi ya ini berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri. Yang saya belum jadi YF, kita belum mendirikan YF, kita sudah tahu itu dari dulu. Ya, gitu. Semoga mencerahkan, tapi ya silahkan, setiap orang punya pendekatan tersendiri, punya cara sendiri untuk membaca market, jadi sah-sah saja. Tolong bahas saham Karya nih, buat trading apakah menarik? Karya sendiri saat ini baru saja rejection. Karya sudah tinggi ya buat masuk. Kalau buat kami di PTR sendiri, Karya sudah jauh. Kita beli terakhir di 240-an ya. Sekarang harga 340 ini. Kalau kita lihat dari rejection dan MACD yang dead cross, posisi saat ini kalau kita trading perlu tunggu konfirmasi dia breakout. Tapi kalau belum, sebaiknya jangan, karena ini bisa jadi double top dan dia akan mencari support baru gitu kan, mencari support baru ke berapa. Nah sementara ini kita coba lihat dari sini di 0,3 itu di angka 264 atau di 272 ya, jadi bisa tunggu di 300 sampai dengan 272. Kalau ternyata masih turun lagi, Anda bisa dapat harga lebih rendah lagi di 230 misalkan. Ya, jadi kunci saat ini adalah breakout dulu di 370 ke atas. Kalau belum bisa, tunggu di bawah, gitu aja. Ya, mana yang lebih dulu ya saya nggak tahu, market yang menentukan. Ya, gitu. Kalau saya sekarang lihat dari rejection itu kecenderungannya kemana? Ya berarti kita bisa nunggu di harga lebih rendah, kan ada rejection di situ, ada yang jualan, gitu kan? Siapa yang jualan ya? Ya banyak orang yang ya trader A, trader B, trader C gitu. Saya nggak perlu tahu siapa namanya ya kan? Gitu. Ya. Jadi kita bereaksi berdasarkan harga ya, bukan karena siapa yang beli, siapa yang jual. Tolong agro, ada apa dengannya? Wah, saya juga nggak tahu ada apa dengannya ya. Coba kita lihat teknikalnya seperti apa, mungkin begitu ya. Nah ini sekarang ini sedang menguji support. Supportnya ini sedang diuji. Artinya kalau downtrend ya, downtrend. Emang agro ini kan downtrend, ya toh? Belum ada reversal, jadi ya masih downtrend. Ada apa dengan agro ya? Downtrend, gitu kan? Nah, sekarang ini sedang menguji. Ini kalau bertahan bagus, berarti ada potensi pembentukan double bottom, gitu kan? Nah, tapi kan belum terjadi ya. Berarti kita lihat aja, jangan dipaksa masuk. Kalau saya begitu, nunggu dia paling tidak ada tanda-tanda dia naik di atas 670 misalkan. Kalau sudah di angka 670, kita bisa swingkan dulu sembari menunggu double bottom ini terkonfirmasi. Ya toh, 680 kita targetkan di 710 atau di bawah 60 masih di 750 gitu misalkan. Tapi sekarang ini belum kan, masih diuji. Kalau tembus kan alamat ke bawah gitu kan. Ya, jadi untuk agro masih turun. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan Goto. Nah ini juga menjawab teknikal itu bekerja dengan baik atau tidak. Anda dengarkan baik-baik.
analisa kita di saham Goto sekarang naik ya. Hari ini naik ya. Naik setelah menyentuh 234. Oke, kita coba teknikal itu bekerja atau tidak. Ini ya. Jadi ini sebuah bukti ya, bukan cuma omong kosong ya. Goto yang banyak sekali dikonsultasikan karena banyak orang pengen swing di saham ini mungkin karena sedang turun kan. Nah, bagaimana kalau pandangan saya seperti apa, saham ini akan kemana dan sebagainya, coba kita lihat di sini ya. Jadi secara teknikal memang saham ini memang baru ya, tapi sudah ada di daily, itu sudah muncul EMA 60. Posisi saat ini kita bicara tren. Trennya ini apa? Trennya jelas turun. Jelas turun setelah dia membentuk lower high terakhirnya di angka 334. Sehingga saat ini setelah dia breakdown dari lower low, ya kita harus ngomong apa ya? Harus ngomong ini lanjut downtrend gitu kan. Karena ini tren utama, dia breakdown, dia berarti lanjut downtrend, begitu kan? Nah, bagaimana potensinya ke depan dalam jangka pendek menengah gitu ya? Menurut saya ini masih akan turun sementara ini karena belum ada konfirmasi di uptrend. Secara teknikal masih turun ya. Ke 234 ini adalah itu ya, 234. Ini yield stock edisi 15 September. Apa yang terjadi setelah 234 tercapai? Naik. Ini sama seperti bumi tadi. Apakah teknikal itu tidak bekerja dengan baik? Anda simpulkan sendiri. Apakah itu sebuah kebetulan? Ya kalau kebetulan PTR nggak akan kinerjanya seperti ini. Ya. PTR itu 100% teknikal. Saya pastikan. Keputusan yang diambil adalah teknikal. Teknikal itu banyak ya, menganalisa tren, menganalisa support resist, menganalisa sinyal indikator dan sebagainya. Jadi ya, dan tidak pernah menggunakan broker summary. Ya kalau ada yang di sana menggunakan broker summary, coba tanya kinerjanya seperti ini atau tidak, lebih baik dari ini atau tidak, seperti itu. Ya. Nah, kalaupun kinerja seperti ini, tanya apakah dia melaporkan kinerjanya secara mendetail seperti yang kami lakukan atau tidak, gitu tuh. Ya. Nah. Gitu. Jadi ya kita nggak tersinggung atau apa bilang teknikalnya nggak begini apa nggak ada. Ini buktinya seperti ini gitu loh. Ya toh. Nah, ini menjawab tadi Pak siapa tadi yang bilang broker A, broker B teknikal nggak bekerja. Nah. Ya. Gitu. Jadi ya kita boleh punya pandangan tersendiri tapi jangan mengecilkan pendekatan-pendekatan yang lain. Dan ini teknikal saya yakin banyak yang pakai juga. Bahkan banyak investor ataupun trader menggunakan teknikal, bukan broker summary. Ya, gitu. Gitu. Jadi kita tetap respect dengan pendekatan apapun, pendekatan dengan pendekatan cuaca, pendekatan yang dihubung-hubungkan dengan saham pun kita tetap respect. Selama itu menghasilkan silakan, tapi jangan mengecilkan pendekatan-pendekatan orang lain gitu ya. Gitu. Nah, ini buktinya seperti ini. Ya toh? Nah, bagaimana? Apakah ini hanya pullback? Masih pullback saja. Wajar kan kalau dia sudah mencapai target turunnya kemudian ada orang menunggu di harga tersebut dan tercapai, ya tekanan beli muncul. Untuk apa? Untuk swing. Kan trading tidak harus uptrend. Bisa juga swing itu di dalam tren turun. Tetapi kita bisa memilih, kita punya duit, kita mau fokus di uptrend ataupun downtrend, itu terserah. Tapi ada juga yang mau mengambil saham yang downtrend tapi bisa potensi untuk swing seperti saham Goto ini kebetulan ya. Jadi dia proses turun dari 400 ke angka 200 itu ada naiknya juga. Nah ini ya buat pemula-pemula yang nggak ngerti, saham itu nggak ada naik terus atau turun terus, ada naiknya. Di dalam tren naik ada turunnya, dalam tren turun ada naiknya. Itulah yang kita bisa explore dan eksploitasi gitu loh. Nah ya seperti ini. Nah bagaimana potensi pullback ini? Apakah bisa berlanjut? Ini kemungkinan akan meretest terdekat ya, akan meretest dari 0,618 atau support sebelumnya di 270-an ini. Nah, kalau dia bisa kuat berarti dia akan bisa meretest dari downtrend ini. Nah nanti kalau dia bisa melewati tren lain ini akan berbeda cerita ya. Nah, sementara ini kita bisa lihat dari EMA pun juga masih bergerak turun sejalan dengan trennya. Sehingga ya kenaikan di dalam tren turun namanya apa? Pullback kan?
Itu. Bisa nggak profit di saham downtrend? Bisa, kata siapa nggak bisa. Nah, tergantung Anda bisa apa enggak. Nah, gitu kan. Itu ya, ini salah satu edukasi kita untuk Bapak Ibu yang mungkin baru belajar. Jadi ketika kita melakukan trading, pastikan kita sudah tahu tujuan kita itu untuk profit. Tapi untuk profit itu kan caranya banyak, gitu kan. Kita bisa melakukan swing trade untuk memanfaatkan kenaikan-kenaikan jangka pendek yang sifatnya itu minor, seperti kenaikan saham Gotoh sekarang ini. Jadi pertanyaannya adalah apakah Gotoh ini sudah reversal? Belum. Nah, ini kita mau ngomong apa? Belum juga mematahkan tren, dan kenaikan ini di dalam tren turun kan, berarti itu adalah pullback. Seperti itu loh. Ya. Sangat simpel menjelaskan dengan teknikal, ya. Tidak perlu pusing-pusing menghitung broker summary dan sebagainya. Tapi kalau mau melakukan itu pun juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau saya akan memilih cara yang lebih mudah dan lebih simpel. Terkait benar dan salah itu ya pasti namanya trading ada profit dan loss. Selama itu secara keseluruhan masih tumbuh, berarti itu adalah kinerjanya masih bagus gitu ya. Baik, semoga mencerahkan, semoga memberikan manfaat, semoga menguntungkan Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian atau menyinggung atau sebagainya. Maksud yang kami sampaikan di sini tentu saja maksud yang baik untuk mengedukasi Bapak Ibu semua. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah di market. Anda buktikan sendiri itu, ya. Gitu, mana yang pendekatan yang paling cocok dengan Anda. Yang ada itu tidak ada yang paling bagus atau paling jelek. Yang ada itu mana yang paling cocok dengan Anda. Itu loh, ya. Itu Anda bisa temukan sendiri, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F Talk malam ini. Semoga memberikan manfaat dan memberikan keuntungan untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu semua yang juga trading dan invest saham. Ajak nonton F Talk, ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.